Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang baik ini dan juga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat pagi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi indallahi masajidha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semua. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang dianugerahkan berupa kita sampai kepada 17 Agustus di mana di saat inilah dahulu kita mendapatkan rahmat berupa kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai nikmat yang besar, karena dengan itulah kita dapat bebas untuk menjalankan segala macam bentuk aktivitas di negeri kita, termasuk di antaranya adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dahulu susah untuk menjalankan ibadah secara bebas. Kalau kita baca sejarah bahwa bagaimana zaman penjajahan itu pondok-pondok pesantren, masjid-masjid itu dibatasi, bahkan ada mereka yang diusir dan dibunuh. Maka tidak sesuatu yang tidak tersembunyi bagi kita bahwa bagaimana perjuangan para kiai-kiai pondok pesantren. Mereka memimpin peperangan melawan penjajah. Maka para pendahulu kita, mereka sangat berjasa, berkorban nyawa dan harta, dan mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan jiwamu dan juga dengan harta. Dan itu memang fatwa para ulama. Kalau kita lihat misalnya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau memfatwakan agar seluruh umat Islam waktu itu turun berperang di Jawa Timur, di Surabaya dan seluruh tanah itu mengobarkan semangat umat Islam. Maka kemerdekaan ini adalah anugerah yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Maka kita tetap sebagai bentuk kesyukuran kita, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur dengan cara mendoakan mereka yang menjadi korban, menjadi syuhada, dan juga yang berjasa. Mudah-mudahan segala jerih payah mereka, usaha mereka, dan yang meninggal insyaallah menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan negeri kita ke depannya semakin baik dan juga semakin berkah dengan dianugerahkannya kita insyaallah pemimpin yang baik dan juga rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri agar bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Dan juga alhamdulillah kita sebentar lagi masuk di 1 Muharram 1442 Hijriah yang insyaallah masuk pada hari Rabu, Kamis. Sudah 1 Muharram 1442 Hijriah. Ini menunjukkan
tentang perjalanan waktu terkait dengan tahun Hijriah. Dan kita sebagai umat Islam, panduan kita adalah tahun Hijriah. Maka kita berbahagia, bergembira ketika memasuki tahun baru Hijriah sebagai bentuk bahwa kita masih diberikan nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengisi dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan 1442 Hijriah ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan kita menambah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita termasuk di antara yang istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat dan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir kelak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat berkat Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji tentang perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji surah Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja yang berlalu, ada kata kerja sedang terjadi, dan ada kata kerja perintah, kata perintah. Kalau kata kerja sedang berlalu, itu artinya perbuatan itu telah berlalu. Qala, dia telah berkata, ini berlalu. Kemudian yaqulu, dia sedang berkata. Ini disebut dengan fi'il mudhari. Kalau perintah, qul. Qala yaqulu, qul, katakanlah. Jadi dia ada kata fi'il madhi, kata kerja yang berlalu, kemudian kata kerja yang sedang terjadi, dan juga kata perintah, qul. Dan ini harus jelas dari sisi makharijul huruf, karena bahasa Arab ini kalau dia makharijnya agak berubah, maka berubah pula dari sisi makna. Qul misalnya ini agak qa, maka itu artinya qul, katakanlah. Tapi kalau naik sedikit dia dari rongga mulut tadi, maka dia berubah menjadi qul. Qa, ka. Nah, ini dua huruf yang berdekatan. Qa, ka. Qul, katakanlah. Tapi kalau kul di sini bukan dari bahasa Inggris, bukan pembawaannya yang kul, tetapi ka, kul. Ini menjadi makanlah. Akala, dia berasal dari kata akala, dia telah makan. Ya'kulu, sedang makan. Kul, makanlah. Jadi dia beda-beda tipis. Qul, katakanlah. Kemudian kul, makanlah. Maka ini harus tepat. Qala, qul sama kul. Qa, ka. Qa, ka. Ini kata guru-guru kami, bedanya mengucapkan qa dan ka itu beda mulutnya. Kalau qa agak cenderung sedikit, kalau ka itu senyum. Qa, ka. Qa, ka. Jadi kalau ka itu bibirnya
tersenyum. Ko kan, ko kan. Itu untuk mudah membedakan. Walaupun dari segi makharij juga sebenarnya beda di tempatnya. Tapi kalau hanya membedakan di tempat saja itu agak susah tanpa merubah daripada bentuk mulutnya. Maka di antara belajar tajwid yang efektif itu adalah menggerakkan mulut, digerakkan. Wa, a, ha, itu ikut dia berubah. Itu memudahkan biasanya. Karena memang makhraj dalam bahasa Arab ini atau huruf-huruf ini sangat menentukan daripada makharijnya dan begitu juga dari segi makna. Maka qaf dengan ka itu kalau menyatu dalam kalimat sangat jauh berbeda. Qul, katakanlah. Kul, makanlah. Tapi ini kalau untuk satu orang. Kalau untuk ramai-ramai, perintah untuk ramai-ramai nanti ditambah dengan waw. Kul, makanlah. Dalam Al-Quran itu ada kulu washrabu, makan dan minumlah. Kenapa pakai kulu? Karena ini untuk orang ramai. Kalau satu orang, kul, makan. Kalau ramai dia, maka bahasanya kulu. Nah, di dalam ayat ini kul, katakanlah. Katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, kalau kalian mengaku, ini maksudnya mengaku cinta. Katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah kul ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Allah kepada Jibril. Allah mengatakan wahai Muhammad. Maka nanti di sini qul ya Muhammad. Ini perintah kan kata perintah. Kalau kata perintah berarti harus ada yang diperintah. Harus ada orangnya. Maka di sini qul, siapa yang diperintah untuk mengatakan, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. In kuntum, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada kita sebagai umatnya. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objek dakwah kita ini sebagai objek dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Semua manusia. Karena risalah atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menyeluruh untuk semua umat manusia. Inilah yang membedakan antara nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya mereka diutus khusus untuk umatnya saja. Nabi-nabi sebelumnya itu khusus untuk umatnya. Saleh khusus untuk kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib khusus untuk kaum negeri Madian. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Maka mereka ini khusus untuk umatnya. Ini bedanya dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Maka Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk orang Indonesia secara umum. Maka kita mengambil syariat itu dari Nabi SAW. Walaupun dia orang Arab, tapi risalahnya ini umum, menyeluruh. Dan itu keistimewaan daripada risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau diutus untuk seluruh umat akhir zaman. Maka kata para ulama bahwa seluruh manusia yang hidup pada zaman ini itu adalah umatnya Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Kalau dia kafir gimana? Sama umatnya juga Nabi Muhammad SAW. Orang kafir itu juga umat Nabi Muhammad SAW. Cuman bedanya ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Jadi bedanya kalau kita yang sudah beriman disebut dengan ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah menerima daripada dakwah Nabi SAW. Dan itu satu nikmat yang besar ketika kita diberikan karunia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang disebut dengan ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu adalah umat yang masih belum beriman kepada Nabi SAW. Jadi mereka masih butuh didakwahi. Ini orang-orang kafir tentunya. Mereka masih mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disebut sebagai ummatul dakwah, yaitu umat yang belum beriman kepada Nabi SAW. Nah, jadi perintah untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian yang menjadi objek dakwahnya yaitu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia. Nah, itu maknanya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kepada umatmu, wahai sekalian manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa yang dikatakan maqulul qaulnya, apa yang diucapkan in kuntum, jikalau kalian wahai manusia, kata Allah melalui Nabi SAW, tuhibbunallah, mencintai Allah, mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukti cinta, ucapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, maka bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikutnya ini dalam makna bahwa kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh beliau. Jadi makna ikut di sini adalah ikut dalam makna menjalankan segala syariat yang diperintahkan Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka mengikut di sini tidak hanya sekedar menjadi umat Nabi SAW, tapi menjalankan segala perintah yang berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah makna ikut. Karena kalau sekedar ikut dari sisi makna bahasa saja, sekedar ikut mengikuti Nabi, ini belum sempurna. Tetapi ikut di sini adalah menjalankan segala konsekuensi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bentuk cinta Allah kepada manusia itu apa? Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah memberikan ampunan dosa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hamba-Nya, kepada manusia, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Betapa ini sebuah karunia dan nikmat yang besar ketika seorang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata para ulama, fattabi'uni, al-mutaba'ah, ikut di sini yaitu dari seluruh aspek ikut Nabi SAW. Jadi ikut Nabi SAW ini dari seluruh aspek kehidupan Nabi SAW. Ada yang bersifat wajib dan ada juga yang bersifat sunnah. Jadi mengikuti Nabi SAW ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, dan ada pula yang sifatnya adalah mubah. Maka
yang wajib ini tidak boleh ditinggalkan, karena ditinggalkan ini menjadi sesuatu yang dosa. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, dalam sebuah riwayat. Apa kata Nabi? Semua umatku nanti masuk surga. Ini kabar gembira bahwa memang pada hakikatnya nanti semua umat Nabi Muhammad SAW semuanya akan masuk surga. Maka kita diberikan kabar gembira ini, kita patut bergembira bahwa insya Allah semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Dan memang kata para ulama akidah, semua umat Nabi Muhammad SAW pada ujungnya nanti masuk surga. Pada ujungnya, walaupun ada yang mesti misalnya disinggahkan di neraka sebentar, ada yang agak lama. Nauzubillah, mudah-mudahan kita di antara yang langsung masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Nah, berarti kalau tadi kita mengatakan bahwa semua manusia adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana dengan orang kafir? Apakah dia masuk surga? Ya, kalau dia menjadi muslim nanti tentu masuk surga insyaallah. Nah, tetapi di sini persoalannya, Nabi SAW mengatakan semua umatku pada hakikatnya mereka berhak masuk surga, kecuali, kata Nabi SAW, ada pengecualian, illa man aba, kecuali mereka yang menolak. Sahabat heran, emangnya ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Tidak masuk akal kok dia menolak masuk surga. Siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi menjelaskan makna daripada menolak di sini. Siapa, kata sahabat, yang menolak untuk masuk surga itu ya Rasulullah? Emangnya ada orang menolak masuk surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang menentang perintahku, menentang daripada apa yang diwajibkan kepada mereka, maka faqad asa, dia itulah yang menolak. Jadi kalau menolak ajaran Nabi Muhammad SAW itu sama dengan menolak untuk masuk surga. Padahal hakikatnya dia berhak untuk masuk surga. Nah, inilah kata Nabi SAW terkait dengan makna bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga kecuali yang menolak. Jadi menolak di sini adalah dia tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi menolak. Maka orang yang kafir ini bisa dikatakan dia menolak masuk surga, karena pada hakikatnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah, itu sebenarnya hakikatnya adalah sebagai pintu atau jalan untuk masuk surga. Ini kata para ulama, bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai pintu atau sebagai jalan untuk menuju surga. Nah, itu sebagai pintu utama. Tapi kalau menolak mengikuti daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau menolak daripada mengikuti Nabi SAW, berarti sama dengan menolak untuk masuk surga. Maka yang menjawab seruan Nabi SAW itulah yang disebut dengan orang yang taat kepada Nabi SAW, dan dia berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, maka di sini yang mengikut adalah mereka yang menjawab seruan Nabi SAW. Ikut, taba'ah, tabi'ayat, fattabi'u, ini perintah. Fattabi'u, jadi memang ikut Nabi SAW itu adalah perintah. Kita mengikuti Nabi SAW itu menjalankan perintah. Dan ada bentuk
bentuk perbuatan mengikuti Nabi SAW. Ada yang sifatnya wajib, ada yang wajib karena perintah Nabi SAW ini dari Allah. Ada yang bersifat wajib dan ada pula yang bersifat sunnah dan ada pula yang bersifat mubah. Nah, yang wajib ini contohnya seperti sholat 5 waktu, ini kan wajib. Kemudian haji, puasa, ini kita ikut Nabi SAW, itu sifatnya wajib. Ada pula yang sifatnya adalah sunnah, hal-hal yang sunnah, seperti misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Ini masuk sebagai hal yang sunnah. Ada juga yang sifatnya mubah. Jadi tidak semua apa yang dilakukan Nabi ini sifatnya adalah wajib atau sunnah. Ada yang mubah. Di antara contoh yang mubah, itu biasanya adalah hal-hal yang terkait dengan pribadi atau basyariah Nabi SAW. Karena Nabi ini kan beliau sebagai manusia, tetapi manusia yang istimewa. Maka beliau punya kebiasaan sebagai manusia, seperti misalnya beliau makan juga, beliau minum juga. Nah, perbuatan yang sifatnya basyariah, perbuatan yang sifatnya itu adalah sebagai manusia, ini ada yang sunnah, ada yang sifatnya mubah. Kalau yang perbuatan menunjukkan tentang sunnah, itu biasanya dijelaskan dalam hadis. Seperti misalnya makan ini ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Yang sunnah misalnya makan dengan tangan kanan. Nabi SAW mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kanan ini sunnah. Nabi SAW mencontohkan, maka kita ikut, ini sunnah. Tapi ada juga yang sifatnya itu adalah mubah. Seperti misalnya apa yang dimakan. Apa yang dimakan Nabi SAW itu boleh saja kita ikuti. Seperti misalnya Nabi SAW suka minum madu, maka ini mubah untuk kita ikuti. Kecuali kita niat mengikuti Nabi cinta dengan minum madu, maka kita juga ikut, itu biasanya dapat pahala insyaallah. Tapi kalau sekedar Nabi senang dengan madu, atau misalnya kita minum madu tanpa ada niat mengikuti kecintaan Nabi SAW, itu mubah hukumnya. Jadi hal-hal yang disukai oleh Nabi SAW dari segi makanan ini mubah. Tapi kadang-kadang kita orang Melayu ini agak susah mengikuti Nabi SAW dari sisi makanan. Kenapa begitu? Karena Nabi SAW diantaranya tidak suka makan yang pedas. Kalau kita makan tidak pedas, itu kurang lama nanti jadi. Maka tapi yang sifatnya seperti ini itu adalah mubah. Jadi Nabi tidak suka pedas, ya kita mubah saja ikut Nabi SAW, tidak makan tidak yang pedas-pedas. Nah, ini kenapa? Karena ini adalah sifat basyariah Nabi SAW. Ini adalah sifat yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan beliau adalah sebagai manusia. Intinya bukan sebuah syariat yang diperintahkan, tetapi ini adalah Nabi sebagai manusia. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain, seperti misalnya bentuk pakaian Nabi SAW. Ada Nabi SAW berpakaian itu suka memakai pakaian yang putih misalnya, atau Nabi misalnya pakai jubah. Nah, ini kan mubah kita ikuti, karena ini bersifat manusia, dan hal-hal yang seperti ini sangat terkait dengan adat suatu kaum.
jubah. Maka kita boleh saja mengikuti Nabi SAW dari sisi pakaian dan tidak wajib. Artinya kita tidak wajib pakai jubah, mengikuti Nabi SAW tidak wajib pakai jubah. Demikian juga dengan warna putih. Walaupun Nabi SAW senang dengan warna putih. Ada beberapa warna kesukaan Nabi SAW, di antara yang putih, kemudian merah juga itu Nabi SAW suka. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW itu kadang-kadang beliau suka warna merah dan beberapa warna yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa mengikuti Nabi SAW ini tidaklah semuanya bersifat wajib, tetapi ada yang sifatnya sunnah, ada pula yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya mubah. Dan yang paling mubah itu adalah diantaranya ya dari sisi kehidupan Nabi SAW, seperti diantaranya Nabi SAW memiliki banyak istri. Ini juga sifatnya adalah mubah. Bahkan dalam konteks tertentu barangkali kita tidak boleh ikut sebagai umat. Kenapa begitu? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak berlaku adil, maka cukup satu. Cuman kadang-kadang orang ini sunnah, ini Nabi SAW lebih dari satu, maka kita sebagai umatnya juga sunnah mengikutinya. Nah, sunnah ini ada aturannya, ada kriterianya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak berlaku adil, maka cukup satu. Makanya di sini sangat tidak otomatis ketika dibuat oleh Nabi SAW menjadi sunnah bagi kita. Ini kadang-kadang alasan orang itu kan sunnah. Kalau tidak mau berarti menolak sunnah Nabi SAW. Padahal sunnah ini, perbuatan ini adalah perbuatan yang harus memenuhi kriteria. Karena lebih berdosa lagi, jangan sampai dengan niat mengikuti sunnah tapi justru dapatnya dosa. Karena kalau melakukan ternyata tidak mampu, menelantarkan anaknya, menelantarkan istrinya misalnya, ini justru bukan jadi sunnah tapi jadi dosa. Jadi dosa, kemudian juga memburukkan daripada citra Islam, memburukkan citra Islam, memburukkan sunnah, memburukkan daripada Islam itu sendiri. Dan lebih daripada itu dia mendapatkan dosa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga mutaba'ah, ikut ini di dalam Islam bahwa semua aspek kehidupan Nabi SAW itu, sebagaimana kita sebutkan, bahwa bisa menjadi syariat. Semua aspek, mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, mulai dari ibadahnya, mulai dari muamalahnya, kemudian hidup bernegaranya. Maka dalam Islam ini aturannya lengkap, baik dari segi ibadah, aturan hidup keseharian, dalam berpakaian, itu sudah ada tuntunannya dalam Islam. Makanya kalau memakai pakaian, kita memulai dari memasangnya dari kanan dahulu, kemudian kalau mencopotnya dari kiri, pakai sendal kanan dahulu, mencopotnya dari kiri, masuk masjid pakai kaki kanan dahulu, keluar pakai kaki kiri. Nah, ini disebut dengan mutaba'ah yang sempurna. Jadi ikut dengan Nabi SAW ini dari seluruh aspeknya. Nah, jadi Islam ini lengkap dari segi aturan hidupnya. Maka kalau kita menjalankan itu dengan niat mengikuti Nabi SAW, ikut dengan niat mutaba'ah Nabi SAW, maka kita mendapatkan pahala ibadah. Maka dalam Islam ini seluruh aktivitas kita ini berpotensi untuk beribadah. Berpakaian saja, kalau kita mengikuti cara Nabi SAW, maka berpakaian itu menjadi nilai ibadah. Ada doanya, kita baca doanya, kita ikuti adab-adabnya, maka semuanya bernilai ibadah. Itu dalam kehidupan keseharian. Begitu juga dalam ibadah, dalam muamalah. Dalam muamalah bagaimana Nabi SAW memberikan contoh-contoh
tidak melakukan penyimpangan, tidak menyogok, tidak korupsi, dan betul-betul kejujuran. Nabi SAW memberikan jaminan bahwa orang yang jujur di dalam amalannya maka dia masuk surga bersama dengan para anbiya, bersama dengan para nabi. Jadi kalau orang muamalah jujur maka dia masuk surga bersama dengan Nabi SAW. Begitu juga dalam kehidupan bernegara. Itu contohnya lengkap dari Nabi SAW. Maka di sini mutabaah di sini adalah dari seluruh aspek kehidupan Nabi SAW yang bersifat wajib, sunnah yang bersifat sunnah, dan mubah yang bersifat mubah. Jadi yang wajib ini sifatnya wajib, yang sunnah sifatnya sunnah, kemudian yang mubah sifatnya adalah mubah. Kemudian begitu juga yang makruh. Yang makruh juga sifatnya adalah makruh. Ada yang dilakukan Nabi SAW tapi makruh untuk kita lakukan, ada juga. Jadi dilakukan oleh Nabi SAW tapi makruh untuk kita. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu pernah minum berdiri atau kencing berdiri. Tapi dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Jangan kencing berdiri. Tapi Nabi SAW pernah melakukannya. Ini bagaimana? Apakah menunjukkan boleh atau menunjukkan sunnah? Inilah perlu dipahami bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi SAW menjadi sunnah bagi kita. Bahkan ini kata para ulama ini makruh hukum. Kencing berdiri, minum berdiri, ini hukumnya adalah makruh. Nabi SAW melakukan itu hanya untuk menunjukkan tentang kebolehannya dalam kondisi tertentu. Jadi minum, makan ini dalam kondisi tertentu boleh. Ya misalnya seperti dalam keadaan mungkin tempatnya kotor, tidak bisa minum, maka di situ boleh. Bukan berarti boleh dalam kondisi normal setiap saat. Nah, begitu juga dengan buang air berdiri. Ini hukumnya makruh. Walaupun Nabi SAW melakukan hal-hal yang seperti ini tujuannya untuk menunjukkan kebolehannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, maka kita tidak, kata para ulama, tetap kita makruh untuk mengikutinya. Sama dengan kencing berdiri itu makruh hukumnya. Walaupun dalam kondisi tertentu boleh. Kenapa begitu boleh? Kita mampir di masjid misalnya. Masjid ini tidak ada kencing dulunya. Semua di fasilitasnya kencing berdiri. Ini biasanya di daerah-daerah yang tidak muslim itu fasilitasnya kencing berdiri, fasilitasnya pada. Hanya kita tidak bisa kencing dulu. Maka di situ tentu darurat. Tapi dalam kondisi yang tidak darurat kita tetap dianjurkan untuk duduk. Maka oleh karena itu ada beberapa masjid kita memfasilitasi kencing berdiri gitu. Nah sebenarnya ini kurang, kalau dilihat dari segi tuntunan ini kurang baik. Maka masjid ini lebih bagus dia menyediakan fasilitas-fasilitas buang air kecil itu dulu. Karena kalau berdiri memang itu hukumnya makruh gitu. Artinya kencing berdiri ini hukumnya makruh. Makruh ini kan dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi yang makruh ini mestinya kata para ulama, perbuatan yang makruh ini berarti kalau ditinggalkan dapat pahala kan baiknya ditinggalkan. Nah maka sebaiknya perbuatan yang makruh ini jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi kan berarti dianjurkan untuk melakukan perbuatan makruh. Itu salah satu. Tapi kalau memang itu yang ada,
tentu tidak perlu dipersoalkan kalau kondisinya demikian. Tapi memfasilitasi orang makruh ini dalam kondisi tertentu tidak baik. Artinya justru menganjurkan orang untuk membuat sesuatu perbuatan yang makruh. Nah, kenapa? Walaupun tidak berdosa, tetapi meninggalkannya dapat pahala. Cuman yang repot ini makruh dari sisi makanan. Nah, yaitu makan jengkol. Ini agak repot sedikit. Karena kalau kita masak jengkol, kemudian kita hidangkan, ini kan makruh hukumnya makan banyak-banyak. Nah, jadi kalau kita masak, hidangkan, kita memfasilitasi orang untuk makan, untuk melakukan perbuatan makruh. Nah, tetapi ini kan dari sisi kalau dia berlebihan dan menyebabkan dia mengganggu orang, mengganggu dari segi aromanya. Nah, tapi dari sisi yang lain bahwa mengajak orang memberikan makanan itu kan adalah pahala. Nah, maka di sini tidak bertentangan. Yang penting di sini adalah tidak menyebabkan kepada mudarat, menjadikan orang menjadi terganggu. Jadi tidak semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat wajib, tetapi ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat mubah untuk kita ikuti, dan demikian juga ada bahkan yang makruh. Nah, jadi orang tidak bisa berdalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini sehingga kita boleh saja melakukan seperti tadi makan berdiri, minum berdiri. Karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa itu boleh dalam kondisi tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa minum makannya dulu. Nah, ini dalam kondisi yang paling baik. Nah, walaupun kita tidak bisa misalnya langsung mengatakan ketika ada orang makan berdiri, minum berdiri langsung kita mengatakan ini berdosa, tidak. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita makan minum ini dulu, itu yang lebih sunnah, artinya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan niat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan dosa, memberikan pengampunan dosa-dosa kita. Maka kata Nabi SAW, setelah berbuat keburukan maka berbuatlah baik. Maka perbuatan baik tadi kita mengikuti sunnah Nabi SAW, menghapus dosa-dosa kita yang berlalu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan wallahu ghafurur rahim, karena memang sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Ghafurur rahim. Tetapi syarat pengampunan dosa dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala di sini yaitu adalah dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat Nabi SAW. Artinya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru dapat. Makanya di sini Allah mengatakan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Karena rahim di sini, rahim itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Dalam kita Bismillah kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada bedanya antara Rahman dan Rahim. Nah, kalau Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum, diberikan kepada semuanya, yaitu kepada orang kafir, kepada orang muslim, kepada orang yang ingkar, kepada orang yang taat. Nah, ini Rahman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Rahim ini adalah kasih sayang bersifat khusus kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Nah, ini sebagai ulama menyebutkan demikian. Maka Rahim ini, kenapa ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman?
tapi Ghafurur Rahim. Karena yang mendapatkan rahim tadi adalah yang fattabi'uni, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan juga bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu tidak cukup dengan lisan, tetapi harus dari seluruh aspek perbuatan kita. Wajib yang bersifat wajib, sunnah yang bersifat sunnah, kemudian mubah yang bersifat mubah, kemudian makruh yang bersifat makruh, bahkan nanti haram yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang keharamannya. Maka dengan kita mengikuti demikian, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keberuntungan besar bagi umat yang mengikuti Nabi SAW, mendapatkan keberuntungan dunia dan juga keberuntungan akhirat. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari perintah mutaba'ah, perintah ikut Nabi SAW. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Kalau ada, kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al baladana hadza baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al amana hadza aman jadidan mubaraka waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan berdoa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.